Selamat pagi anak-anak semua ya. Kelas 12 RPL kita lanjutkan. Ini bahan belajar kalian ya untuk PBO modul yang kedua. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang apa itu OOP ya kan, atau Object Oriented Programming, atau bahasa Indonesianya pemrograman berorientasi objek. Ya, sebagai dasar kalian memahami dulu ya di awal bagaimana pemrograman berorientasi objek itu sebelum kita menggunakannya dalam beberapa program atau beberapa bahasa pemrograman. Namun yang hari ini kita gunakan adalah untuk bahasa programnya itu dengan Eclipse ya. Nah, jadi kita menggunakan OOP untuk bahasa programnya itu adalah bahasa Java. Jadi bagaimana menginstal Java dan menginstal IDE Eclipse-nya ya, itu yang akan kita pelajari hari ini dari modul yang kedua. Ya, jadi Bapak harap kalian semua dalam keadaan sehat ya. Nah, kita akan pelajari nanti tujuannya ya, dasar teorinya, lalu bagaimana membuat project, package dan kelas. Ya, itu dia ya. Nah, wah, udah berubah ya. Ini dibawakan oleh Bapak Aditya Arnomani Eskom Mkom. Ya, jadi puji Tuhan ya, Bapak sudah menyelesaikan kuliah S2 Bapak dari USU untuk program studi Teknik Informatika. Jadi sidangnya kemarin itu tanggal 12 Agustus ya, 12 Agustus. Nah, jadi kan disitulah Bapak mengikuti sidang. Nah, tentu kalau sudah selesai sidang, maka sudah selesailah untuk gelarnya. Nah, kalau wisudanya itu kan hanya upacaranya saja. Wisuda rencananya tahun depan ya, karena periodenya itu 1 tahun, 4 kali untuk wisuda ya, jadi masuk ke tahun depan. Nah, apa yang ingin Bapak sampaikan sama kalian? Ya, tentu harus ada ya kan. Setiap peristiwa itu harus ada pengalaman yang bisa kita dapatkan. Bisa pengalaman sendiri, bisa pengalaman orang lain. Nah, ya Bapak ingin mengingatkan sama kalian sebagai siswa-siswi kelas 12 ya, masih kelas 12 ya kan. Baratnya kalau masih sekolah itu kan pendidikannya masih 9 tahun. 9 tahun enggak? 9 tahun ya, 11 ya. 9 ya, 6 tahun SD, 3 tahun SMP, 9 baru masuk 3 tahun SMK 12, berarti masih 12 tahun ya. 12 tahun kalian mengikuti pendidikan ya, tapi itu udah cukup lama itu ya kan, 12 tahun. Ya, begitulah di Indonesia. Nah, kalian tentu setelah tamat kelas 12 ini banyak pilihan-pilihan yang akan kalian lakukan kan gitu kan. Ada yang mau langsung bekerja, ada yang mau kuliah lagi. Pesan Bapak ya, intinya adalah harus tetap semangat. Apapun pilihan kalian, harus tetap melakukannya dengan semangat dan dengan motivasi yang tinggi gitu ya. Jadi ingatlah apa harapanmu melakukan sesuatu hal tersebut. Nah, Bapak pun menyelesaikan kuliah S2 ini penuh perjuangan. Jadi memang harus berjuang ya kan. Nah, kalian pun ya siswa-siswi SMK kelas 12 RPL ini ya, di SMK Free Methodist Indonesia, kalian pun juga harus semangat ya. Jangan nggak semangat. Apalagi belajarnya online kan gitu kan. Belajarnya daring. Bapak pun belajarnya daring juga, tapi ya tetap semangat aja. Harus ada motivasi dalam diri kita. Ya harus selesai kan gitu kan nggak mungkin nggak selesai ya. Atau cita-citanya hanya sampai kelas 12 saja kan, tentu tidak, harus tamat dari sekolah. Nah, itu dia. Baru nanti bangun lagi cita-cita yang lain, bangun cita-cita yang baru, bangun harapan yang baru ya. Kalau tantangan pasti tetap ada ya. Tantangan dalam hidup itu tetap ada, apalagi bekerja, kuliah, nah nanti apalagi sampai kalian berumah tangga lagi ya kan, ada aja tantangannya ya. Tapi jangan menyerah, itu saja yang ingin Bapak sampaikan kepada kalian.
tentang bagaimana kalian harus berjuang sebagai siswa-siswi. Oh, masih siswa kami berjuang, Pak. Iyalah, berjuanglah. Karena ada juga yang gagal ya kan. Coba kau ingat-ingat kawanmu. Ada juga yang nggak sampai kelas 12 atau waktu kelas 10 ke 11 ada yang hilang satu ya kan. 11 ke 12 hilang 2. Rupanya dari kelas 12 mau tamat hilang 5 ya kan. Ternyata hanya 20 orang yang bisa tamat. Itu kan perjuangan. Nah, itu perlu motivasi, perlu sosok seseorang yang mengingatkan kalian. Nah, kamilah guru-guru kalian di sekolah mengingatkan kalian. Mungkin metode mengingatkannya berbeda, caranya masing-masing lah sesuai guru masing-masing. Nah, kalau Bapak beginilah caranya kan gitu dia ya. Memotivasi kalian, mengingatkan kalian harus tetap semangat, ingat targetmu ya. Target sekarang dulu yaitu tamat dulu dari kelas 12 SMK. Baru pasang target lagi, kerja ya. 5 tahun kerja, setelah itu menikah, ya kan? Menikah dan seterusnya, kan gitu dia ya. Nah, itu yang ingin Bapak sampaikan dulu di awal, cukup panjang memang, tapi ingatlah itu semua untuk kebaikan kalian. Oke, kita lanjut ke materi kita ya. Materi kita hari ini bagaimana menginstalasi Java. Tujuannya supaya kalian bisa melakukan instalasi. Nah, sudah pernahlah kalian melakukan instalasi ya, instalasi aplikasi ya. Ini sudah sangat familiar lah. Kemarin Bapak lihat anak bimbingan Bapak yang PKL ya di Sari Mutiara. Mereka dikasih tugas untuk install. Saya yakin juga di tempat lain juga pasti ada seperti itu. Nah, menginstal itu ya hal biasa harusnya sebagai siswa-siswi jurusan rekayasa perangkat lunak, karena kan berhubungan erat dengan perangkat lunak. Jadi bisa menginstal, menghapus instalasi, ya, lalu men-setting dan lain sebagainya. Itulah tugas atau bagian dari yang namanya jurusan rekayasa perangkat lunak. Nah, jadi apa tujuannya? Kalian bisa melakukan instalasi dan setting Java Development Kit, ya. Siswa dapat menggunakan Eclipse. Nah, Eclipse inilah dia nanti sebagai medianya atau IDE-nya. Bahasanya bahasa Java, tapi di mana kita ketikkan? Di Eclipse, ya. Ada rupanya selain Eclipse? Ada, itu adalah IDE-nya. Itu hanya sebagai interface-nya saja supaya bisa mengetikkan program Java. Tidak harus Eclipse, tapi harus ada yang kita pilih salah satu. Kita menggunakan Eclipse sebagai editor pemrograman. Yang ketiga, siswa dapat menjalankan eksekusi program Java sederhana ditulis dengan editor Eclipse. Ya. Oke, kita masuk ke dasar teori. Nah, dasar teorinya bahwa Java ini adalah sebuah bahasa pemrograman dasar dalam sebuah pembuatan aplikasi. Java juga merupakan bahasa pemrograman yang dapat dijalankan di berbagai komputer atau berbagai telepon genggam, HP ya, Android. Kemudian, bahasa pemrograman Java ini sendiri bisa digunakan untuk membuat sebuah game, aplikasi untuk perangkat lunak maupun komputer sekalipun. Salah satu penggunaan terbesar Java adalah dalam pembuatan aplikasi natif untuk Android. Ya, jadi kita bisa buat aplikasi Android dengan Java. Namun itu untuk tingkat expand lah, ya kan, ada tingkat lanjutnya lagi. Nah, yang kita pelajari kalian sebagai siswa, bagaimana Java sebagai bahasa pemrograman yang paling sederhana, dasar lah dulu kita buat. Selain itu, Java pun menjadi fondasi bagi berbagai bahasa pemrograman seperti Kotlin, Scala, Clojure, Groovy, JRuby, Jython, dan lain sebagainya. Python ya. Java Virtual Machine yang memanfaatkan Java Virtual Machine sebagai rumahnya. Nah, itu dia. Ya, itu untuk dasar teori Java. Bagaimana bahasa pemrograman Java saat ini sebagai bahasa pemrograman dia sangat penting. Nah, kenapa Pak kita nggak belajar Java untuk Android biar kita bisa buat aplikasi Android? Nah, bukannya kita nggak mau, tapi memang kalau dia Java ini kita tujukan atau kita arahkan ke penggunaan aplikasi Android, maka kita harus siap sedia atau menyediakan yang namanya spesifikasi perangkat kita yang mumpuni. Iya, yang mumpuni lah ya. Misalnya kalau komputernya, kalau laptopnya kita gunakan harus Core i5 lah. Minimal ya kan. Kenapa? Supaya dia cepat. Kenapa rupanya Pak kalau kita pakai komputer yang
bukan Core i5, ya tentu merancangnya jadi lama dia nanti. Tampilnya pun nanti jadi nggak bisa ya kan, karena dia kan harus dilihat nanti langsung programnya dalam bentuk tampilan HP Android. Ya, nah baru softwarenya tentu nggak kita gunakan lagi yang namanya Eclipse ini. Nanti ada softwarenya kita gunakan Android Studio, ya kan? Ya, tapi minimal dengan belajar Java ini, ketika kalian nanti mau tingkat lanjut, mungkin mau lanjut pendidikan kalian, ya kalian bisa sudah lebih mudah memahami kalau misalnya kalian sudah belajar Android Studio, ya, atau aplikasi-aplikasi Android lainnya dengan menggunakan Java, ya. Nah, itu dia untuk dasarnya. Lalu ada beberapa editor, nah ini dia, atau IDE disebut istilahnya ini. IDE istilah yang sangat umum atau familiar digunakan, Integrated Development Environment, ya. Nah, jadi ini adalah editornya atau ruang lingkupnya, kan gitu kan, lingkungan untuk membuat kode program atau mengetikkan program Java. Bisa kita menggunakan NetBeans nih, ada NetBeans, bisa juga kalian bisa searching di Google NetBeans, mau kalian download juga boleh, ya. Lalu ada NetBeans dari Sun. Nah, ini dia ada jenisnya, ada yang CDDL, ada yang dia GUI, ya. Kalau ini dia pakai perintah komen, kalau ini sudah pakai tampilan yang lebih menarik dia, ya. Nah, yang kita gunakan ini Eclipse, ya. Nah, Eclipse ini pun juga ada jenisnya, ada yang Eclipse JDT, ya, ada yang Eclipse dibuat dari kerjasama antara perusahaan Eclipse Foundation, ya. Nah, kita pakai Eclipse. Eclipse ini pun banyak nanti jenis-jenisnya, bisa kita download, ya. Lalu bisa pakai IntelliJ IDEA, ada Oracle JDeveloper, Synops JCreator, atau JCreator untuk C dan C++. Ini semua editornya atau IDE-nya. Kita gunakan yang Eclipse. Oke. Nah, nanti untuk softwarenya, ya kan menginstal ini kan ada softwarenya Pak. Nanti Bapak bagi di grup, ya, di grup WA. Nah, kalian bisa lakukan instalasi sendiri di komputer kalian kalau ada, ya, atau di laptop kalian. Nah, instalasi. Sebelum memulai pemrograman Java, kita harus menginstal Java Development Kit yang disediakan secara gratis oleh Sun Microsystem. Nah, jadi menginstal Eclipse ini ada tahapannya. Yang pertama yang kita install itu adalah JDK-nya dulu. Nah, Java Development Kit. Ya, ini dia, ya. Kalau tidak diinstal JDK, Eclipse-nya nggak bisa jalan juga karena harus ada dulu JDK. Nanti saya juga akan ikutkan installernya atau filenya, file JDK. Atau bisa kalian langsung juga download itu dari javasun.com, maka kalian nanti bisa download JDK. Bisa, ya. Cara menginstal JDK. Nah, cara menginstal JDK yang pertama buka installernya. Klik next. Ya, tunggu hingga proses ekstrak selesai. Berikutnya akan muncul jendela baru. Setelah diinstal JDK, dia akan otomatis menjalankan JRE. Ya, ada lagi istilah JDK, JRE. Ya, install JDK akan terinstall JRE. JRE-nya itu Java Runtime Environment. Ya, tunggu proses pemasangan JRE selesai, proses pemasangan JDK dan JRE selesai. Nah, jadi dua langsung. Begitu kita install JDK, JDK dan JRE-nya selesai. Nah, kalau sudah selesai ini, maka kita masuk ke IDE-nya. Menginstal IDE Eclipse. Berikutnya setelah JDK dan JRE siap, kita harus mempersiapkan IDE terlebih dahulu. Dalam hal kali ini kita akan menggunakan Eclipse sebagai IDE-nya. Ya, Eclipse IDE, Integrated Development Environment, yang digunakan untuk memudahkan pengembangan aplikasi Java. Eclipse lebih mudah di-customize melalui plugin dan memiliki komunitas yang lebih luas dan tidak dimiliki oleh sebuah perusahaan tertentu. Nah, bagaimana mengaktifkan IDE Eclipse? Kalian bisa download juga IDE-nya ini, sudah ada linknya. Lalu pilih Eclipse untuk Java Developer. Setelah proses download selesai, ekstrak. Kemudian buka file Eclipse.exe. Kemudian akan muncul nanti dia splash atau welcome screen-nya sebagai berikut. Ya, Eclipse Luna dia. Kemudian akan muncul dialog pemilihan folder, workspace. Dan kita bisa melihat nanti Eclipse siap digunakan dalam membuat program Java.
Nah, itu dia untuk cara menginstalnya. Nah, jadi juga ada 2 file nanti yang akan Bapak share untuk program aplikasinya, file aplikasinya. Ada yang Eclipse-nya, ada yang JDK-nya. Nah, ingat yang pertama diinstal JDK-nya, dia akan otomatis menginstal JRE, lalu install Eclipse-nya. Nah, kita masuk bagaimana membuat project baru. Nah, sebelum membuat project baru kan tentu bisa kita lihat, Pak, gimana tampilannya program dari Eclipse tadi yang sudah kita install. Nah, ini dia nanti, ada dia Java Eclipse. Nah, bisa kalian lihat di sini ya, Java Eclipse. Cara membukanya tinggal double klik saja. Ya, double klik. Java Eclipse. Kita tunggu ya. Sampai tampil nanti Java Eclipse. Nah, membuat project baru, kita akan pelajari langkah-langkahnya bagaimana membuat project baru. Ya, oke. Nah, ini dia. Setelah masuk ke dalam halaman pembuka Eclipse, kita siapkan untuk membuat project baru. Berikut adalah langkah-langkah untuk membuat program baru dengan menggunakan Eclipse. Oke, belum ya. Eclipse Luna. Jadi kita menggunakan Eclipse Luna. Sama ya, muncul tampilan seperti ini. Nah, ini dia. Select a workspace. Nah, di sini kan kita disuruh minta ya membuatkan workspace-nya. Workspace itu artinya ruang kerja. Supaya nanti setiap program-program Java kita di Eclipse itu disimpan di dalam satu folder. Makanya kita harus tentukan. Nah, di sini sudah ditentukan, dia minta ya, select a workspace. Nah, ini Eclipse stores your projects in a folder called a workspace. Choose a workspace folder to use for this session. Eclipse akan mengirimkan ya atau mengirimkan project Anda ke dalam sebuah folder yang disebut dengan workspace atau ruang kerja, area kerja. Pilihlah ruang kerja folder ya untuk menggunakan dalam session ini ya, untuk bisa digunakan dalam session ini. Nah, kalian bisa tentukan kalau Java sendiri atau Eclipse sendiri sudah menentukannya secara otomatis, namanya workspace. Ya, kalau nggak mau kita ganti juga nggak apa-apa, kita ganti juga boleh. Kita klik saja di sini OK. Ya, untuk workspace-nya berarti tetap kita gunakan workspace yang disediakan oleh Eclipse. Lalu nanti langkah-langkahnya sebagai berikut. Kita ikuti aja langkah-langkahnya. Sudah benar ini karena sudah dipraktekkan ya. Bagaimana membuat project baru? Oke, kita sudah workbench-nya ada Eclipse. Nanti yang pertama file new project ya, begitu caranya. Oke, belum ya, kita tunggu. Oke, nah ini sudah ada dia. Ini kita tutup saja. Ya, kita tutup saja. Nah, cara membuat project baru ya, kita masuk ke cara membuat project baru sesuai dengan materi kita. Klik menu bar File New Project ya. Nah, ini dia tinggal menu File New. Kita pilih dia Java Project. File New Java Project. Ya, klik Java Project. Oke, kita disuruh mengetikkan apa nama projectnya. Ini dulu pertama. Lalu next, berikutnya akan muncul dialog untuk memberikan pengaturan nama project, lokasi yang digunakan, dan versi JRE. Contoh, ini sudah dikasih nama. Contoh nama project kita pertama. Nah, maka kita ketikkan saja pertama. Nah, dalam mengetikkan nama project ini, ya, ini katanya sudah ada. Ini sudah ada. Kita gantilah jadi apalah ya.
belajar saja ya. Nama projectnya belajar. Atau kita gunakan saja nggak apa-apa, bisa kita hapus ini yang pertama. Pertamanya ini klik kanan, delete saja, biar kita bisa gunakan, pilih yang lama ini kita hapus ya, biar sesuai dengan bahan materi kita. File, new, Java project. Java project, namanya pertama. Ya. Nah, ini nggak usah diatur, tapi dalam menuliskan nama project ini ingat, kalau kita gunakan dia di awalnya huruf kecil, ya, Java project, kita finish. Oke, nggak masalah ya, mau huruf besar, huruf kecil, nama projectnya sudah bisa kita buat. Pertama, ya, finish. Setelah project dibuat, maka di sebelah kiri akan muncul daftar project dengan nama pertama yang kita buat barusan. Nah, berarti nama projectnya sudah berhasil. Ini artinya nama project lah ini semua. Yang sudah kita buat. Nama projectnya pertama. Selanjutnya kita masuk membuat paket. Oke, itu satu ya, membuat project dulu. Supaya bisa kita gunakan, ini belum bisa kita gunakan Eclipse ini untuk membuat program Java. Ya, langkah yang kedua, membuat package baru. Cara membuat package baru adalah dengan kita uraikan project, uraikan itu kita expand, klik kanan pada folder src, klik new, klik package. Oke, kita uraikan itu maksudnya kita expand, kita lepaskan, kita lebarkan, kita pilih src, src katanya kan, pilih folder src, klik new, klik package. Nah, klik new itu di mana? Bisa klik kanan dia, ya. Klik kanan dulu, tandai src-nya, klik kanan, klik new. Nah, kita pilih dia, pilih package. Iya, klik new, pilih package ya. New, klik package. Buat nama package yang akan kita jadikan sebagai susunan folder, lalu klik finish. Contoh, kita kasih nama package-nya adalah program pertama. Nah, ya, ini bisa kita buat program pertama. Program pertama. Oke. Kalau sudah, kita klik dia finish. Ini ada catatan, nama package harus diawali huruf non-kapital. Non-kapital berarti huruf kecil, ya. Kalau kita buat huruf besar gimana? Lihat, nanti ada errornya di langsung. Ini dia ada pesannya. Discourage package name. By convention, package name usually start with a lowercase letter. Jadi, nama package itu biasanya dimulai dengan huruf kecil. Itu dia. Makanya kita ganti dia jadi huruf kecil. Kalau sudah, finish. Nah, lihat akan muncul di sini. Ini nama package program pertama. Oke, project sudah kita buat. Package-nya sudah kita buat. Maka yang berikutnya, kita akan membuat kelas. Nah, ya. Sesuai dengan uraian di pertemuan yang pertama, bahwasanya pemrograman berorientasi objek itu akan kita bentuk dalam beberapa kelas-kelas. Nah, ini sekarang kita membuat kelas. Cara membuat kelasnya gimana? Sama, caranya klik kanan juga ya. Klik kanan pada nama package yang baru kita buat, lalu pilih kelas. Caranya sama seperti membuat package tadi ya. Kalau tadi project, kita tandai dia di folder project. Sekarang package-nya sudah dibuat, klik kanan lagi pada mouse kita pilih new, yang kita pilih adalah class. Ini dia, package class. Oke. Nah, kalau untuk kelas, bagaimana aturannya sudah ada di sini. Oke ya. Pada nama, ketik nama kelas. Misalnya kita buat saja hello world. Jangan lupa untuk checklist public static void. Oke, nama kelasnya hello world kita buat ya. Nah, untuk kelas ini kebalikan dari paket tadi. Kalau tadi diawali huruf kecil, yang ini harus diawali huruf besar. Kalau kita buat huruf kecil, maka dia error dia. Untuk kelas ya, pada Eclipse begitu cara pembuatannya. Harus diawali huruf besar. Hello world. Hello world. Oke.
Nah, setelah dibuat nama kelasnya, jangan lupa katanya kita cek di sini which method stubs would you like to create? Public, static, void, main. Ini jangan lupa di checklist, ya. Itu maksudnya ini. Nah, agar file tersebut dieksekusi pada saat kita menjalankan project. Lalu klik finish. Ya udah, tinggal kita klik saja finish. Oke. Nah, maka jadilah dia kelasnya. Ini projectnya pertama, ini package-nya program pertama, ini kelasnya Hello World.java. Maka disinilah kita sudah boleh mengetikkan kode-kode program Java. Kenapa? Kenapa Pak? Karena di sini dia sudah berekstension Java. Berarti sudah program Java dia. Ya, tapi ini harus berjalan dalam ruang lingkup project ini ya. Oke. Nah, maka kita bisa lihat di sini package, nah nggak dibuat lagi nama projectnya karena dia sudah di atasnya lagi kan. Package-nya program pertama, kelasnya Hello World. Ya, disinilah kita sudah bisa mengetikkan program. Ya, sudah selesai. Nah, jangan lupa kita simpan dengan Ctrl S kalau ada perubahan file. Oke, nah, inilah program Java-nya. Kita masuk ke program yang sederhana dulu. Nah, di sini sudah ada contoh. Kita misalnya mau menampilkan kata Hello World. Ya, ini sistem out-nya kita cetak dulu dia. Sistem titik out print line. Nah, untuk mencetak itu kita harus mulai di bawah ini. Pengetikan kode program Java semua harus di bawah public static void main string buka kurung siku tutup kurung siku arguments. Di bawah inilah dia, di bawah to do. Oke, kita ketikkan misalnya kita mau menampilkan tulisan ya, maka kita buat sistem titik out seperti ini ya, sudah ada di bahan sistem titik out titik print line ya. Sistem titik out, kita tunggu ya. Sistemnya ya S-nya huruf besar. Kalau muncul begini, oke kan saja. Sistem titik, kita tunggu muncul out. Nah, ini dia out. Pilih saja. Ya. Out titik. Kita tunggu lagi, cari dia print line. Ya, ada print line. Print line, ini dia. Oke. Print line. Nah, dalam kurungnya ini kita buatlah di sini. Belajar PBO, belajar pemrograman berorientasi objek dengan Java. Iya, dengan Java. Nah, kita mau menampilkan ini. Oke. Nah, kalau sudah kita ketikkan program sederhana ini, bagaimana menampilkan, berarti perintahnya itu sistem titik out titik print line ini berfungsi untuk menampilkan atau mencetak print, ya kan? Oke. Nah, setelah disimpan, maka program siap untuk dijalankan. Bagaimana cara menjalankannya pada Eclipse program kita ini, ya? Maka kita simpan dulu. Ctrl S. Nah, mana buktinya kalau dia belum tersimpan? Ini dia buktinya. Kalau dia program Java-nya belum tersimpan, ini ada tanda bintang dia ini masih. Nah, saya tekan di sini Ctrl S, maka hilanglah tanda bintangnya. Berarti sudah disimpan dia. Memperbaharui program yang sudah kita ketikkan untuk disimpan. Ya. Nah, kalau untuk menjalankannya gimana? Di sini ada tanda simbol start. Run Hello World. Jalankan program Java Hello World. Nah, kita klik aja sekali. Klik. Iya. Kita tunggu. Iya, kan running dia ini. Ya. Nah, nanti tampilnya di mana? Tampilnya dia ada di konsol. Ini kita geser ke atas. Hasilnya ini bukan dalam bentuk kotak dialog, tapi ada di bagian konsol. Maka muncullah di sini. Belajar PBO dengan Java. Ya. Kita coba lagi. Misalnya kita copy saja ini. Ya. Ctrl C. Kita Ctrl V. Kita ganti dia dengan with. Ya. With Mr. Oke. Aditya. Oke. Mr. Aditya. Oke. Ctrl S. Jangan lupa.
Kalau belum disimpan dia akan muncul tanda bintang di sini. Ctrl S, simpan. Kita jalankan lagi. Tekan saja di sini simbol run hello world. Klik sekali, maka akan muncul dia. Belajar PBO dengan Java with Mr. Aditya. Oke ya, gampang ya. Nah, gampangnya itu programnya. Tapi langkah-langkahnya panjang. Kita harus buat project, kita harus buat package, kita harus buat dia kelas. Baru kita bisa mengetikkan kode programnya. Ya, oke. Apalagi yang ini menjalankannya sudah, program sederhananya juga sudah, dan ini penjelasannya. Apa itu yang public class hello world itu? Ini adalah nama kelasnya, ya kan? Nama kelasnya public static void itu untuk mengetikkan bagian kode programnya. Nah, ini hanya penjelasan bagian-bagian yang ada dalam program Java. Ya, bagian-bagiannya yang mana dia? Inilah dia. Nah, ini nggak boleh kita hapus karena dia ini sudah terbentuk ketika kita buat tadi kelasnya. Ini dia penutup kurung kurawal dari buka kurung kurawal. Penutup kurung kurawal dari buka kurung kurawal yang di sini. Ya. Oke. Berikutnya ada penjelasan di sini penambahan komentar. Kita baca dulu apa itu maksudnya penambahan komentar. Untuk membuat komentar dapat dilakukan dengan cara komentar itu maksudnya apa, Pak? Ya, komentar itu artinya kalau kita ketikkan dia pun kode program itu tak akan dibaca dia. Dianggap dia sebagai komentar saja atau informasi tambahan saja. Nah, kayak gini. Komentar dengan menggunakan tanda slash, titik. Tanda ini digunakan untuk memberi komentar dalam satu baris. Tanda slash diletakkan pada awal baris. Nah, ini slashnya 2 kali, itu bisa komentar. Atau yang kedua, komentar dengan menggunakan tanda slash bintang dan tutup bintang slash. Di mana ini memberikan komentar yang ditulis dalam beberapa kalimat. Oke, apa sih komentar? Kita lihat ya bagaimana perbedaannya. Oke, di sini sudah ada Bapak buat 2 program Java. Yang pertama belajar PBO dengan Java, yang kedua with Mr. Aditya, ya kan? Kalau mau kita dia komentari itu kan artinya tidak akan ditampilkan dia. Ya, tidak dimunculkan dalam outputnya. Oke. Yang pertama dengan slash. Nanti dia akan berubah menjadi warna hijau. Nah, kalau sudah, kita simpan dulu. Ctrl S. Kita jalankan. Ingat ya, ini saya komentari yang belajar PBO dengan Java. Maka yang muncul nanti di konsolnya adalah with Mr. Aditya. Kenapa? Karena yang baris pertama dia dikomentari. Ya, dikomentari itu maksudnya adalah baris program Java itu tidak akan dieksekusi untuk ditampilkan. Itulah maksudnya komentar. Ya. Nah, saya hilangkan komentar yang pertama, yang kedua saya beri komentarnya jangan lupa Ctrl S lagi, simpan lagi lalu jalankan lagi. Maka yang muncul adalah belajar PBO dengan Java. With Mr. Aditya-nya tidak. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, misalnya mau semua kita buat, maka di awal slash dulu, lalu bintang. Nah, yang keduanya di bawahnya bintang dulu, lalu slash. Nah, ini dia bedanya yang tadi. Kalau dia yang kedua itu bisa beberapa baris kita langsung komentari. Nah, ini dianggap tidak akan menjadi hasil output ketika hasilnya ditampilkan ketika dijalankan programnya. Kita coba lihat Ctrl S, lalu kita jalankan. Yang muncul adalah kosong. Nggak ada dia. Karena sudah kita berikan simbol komentar. Itulah maksudnya ya anak-anak semua. Bagaimana penambahan komentar. Hanya berfungsi untuk mengabaikan atau tidak memunculkan perintah ketika program Java dijalankan pada Eclipse. Kita buka saja komentarnya. Ya. Kalau error gini jangan panik dia, berarti ada yang salah, ada yang nggak dikenal perintahnya. Oke, kalau tidak ada tanda merah-merah tadi, berarti programnya benar, ya kan? Nah, misalnya kita buat begini, langsung dia error dia, karena itu nggak dikenal perintahnya. Hapus saja. Ctrl S, kita jalankan lagi, maka muncullah dia hasilnya. Ya, nah ini video panduan belajar kita untuk materi PBO yang kedua. Bapak harap kalian
mudah mengikutinya dan mengerti dengan langkah-langkah ini. Tidak hanya dari materi saja, tapi video juga saya siapkan, Bapak siapkan. Tujuannya adalah memudahkan kalian mengerti topik PBO ini dengan menggunakan Java. Nah, di pertemuan-pertemuan berikutnya kita langsung masuk ke kasus atau bagaimana menggunakan program Java ya. Saya ini dia untuk program Java. Bapak harap kalian bisa mengikutinya dan mudah memahaminya. Tetap semangat belajarnya ya anak-anak semua. Ingat cita-citamu, banggakan orang tuamu. Demikianlah pertemuan belajar kita PBO modul yang kedua. Terima kasih dan selamat pagi semuanya.